Kalau gue perhatiin nih, yang bikin banyak seller susah jualan itu gara-gara satu hal ini. Mau tau nggak apa? Gara-gara kagak ngerti gimana caranya bikin yang namanya unique selling point atau USP. Jadi gini, buat lo yang belum tahu, pasti ngalamin dong kalau kayak jualan tuh kayak, gue jualan A, lu udah jual harga 100.000, udah murah sih menurut lo. Tapi ada lagi nih, yang Toto jual 95, Toto 90, Toto 80, Toto 70. Apalagi di e-commerce, wah, sadis banget, bisa-bisa gini, harga kita modal beli atau bikin lebih mahal daripada harga kompetitor. Yang jadinya kayak, bentar, kalau gitu gue jualan, gimana mau laku dong? Kalah terus, perang-perangan harga terus. Bener nggak? Nah, malah gini, di salah satu kolom komen di gua nih, ada yang kayak gini nih, ada juga yang nanya, mau dong diajarin gimana caranya bikin produk spesial atau nambahin value buat produk yang selama ini dijual. Dan ini nggak sedikit, tapi memang jujur ya, kayak kita di Miato ngedian seller, iya. Gue juga bikin program namanya punya privilege. Terus udah gitu ada lagi yang namanya program pendampingan ordal. Di situ tuh kita banyak banget ketemu seller yang kayak mereka tuh nggak bisa bikin kayak gitu. Bener nggak? Dan gue tahu kalian ngalamin ini kan. Kalau nggak mungkin lo tonton video ini, bener nggak? Nah, sebelum gue bahas detailnya kayak gimana, lo jangan lupa buat yang belum subscribe, lo subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya, biar lo nggak ketinggalan update apapun. Oke? Karena gini, kalau lo ketinggalan update, ya gue nggak rugi sih, lo yang rugi juga kayaknya. Nanti jualan lo kalah lagi sama orang lain. Oke? Nah, jadi balik ya, di video ini kita bakal bahas tentang value. Kenapa sih value penting? Gitu. Ini belum lama, bahkan baru kemarin, di salah satu program yang gue bikin namanya punya privilege, gue ngobrol dengan beberapa seller. Dan seller yang gue jual, yang gue ngobrol, mereka tuh ngalamin hal yang sama. Jadi kayak bikin produk, terus udah gitu mereka ngerasa kayak, gue udah bikin produk, gue udah jualan di TikTok Shop. Kenapa segitu-segitu aja? Kenapa omset gue segini-segini aja? View-nya banyak loh, ininya banyak loh, tapi kok nggak laku-laku gitu loh. Dan kalau diperhatiin, masalahnya satu, yang tadi gue bahas, nggak punya value. Jadi gini, maksudnya value tuh gimana? Contoh, lo bayangin, kalian lagi jalan-jalan, terus lihat, ada banyak orang jualan kaos, bener nggak? Banyak kan yang jualan kaos kan? Nah, harga kaos berapa sih? Kalau lo lihat kayak di pasar-pasar kayak Tanah Abang atau apa, mungkin kayak banyak yang kayak 20 ribuan, 15 ribuan, 30 ribuan, bener nggak? Laku nggak? Ya ada yang laku, ada yang kagak. Sedangkan di sisi lain, misalnya nih, brand-brand kayak Uniqlo, mungkin jual baju bisa 300.000 satu biji. Kaosnya gimana? Sama, polos. Brand-brand yang lebih tinggi lagi, brand-brand Europe nih biasanya nih, ya. Kayak yang bikin baju kan macam-macam ya. Ada Boss, Hugo Boss, terus ada lagi brand-brand kayak kalau kalian misalnya tahu nih kayak Loro Piana, Hugo Boss, Zegna, LV gitu ya. Mereka Versace gitu ya. Mereka juga punya nih kaos-kaos yang harganya satunya berapa juta. Gitu kan. Kayak coba gue mau tanya sama kalian, bedanya apa sih? Sama lo bahannya mirip-mirip. Ya beda-beda bahan dikit lah gitu kan. Tapi kenapa yang satu bisa dihargain 20.000 susah laku, kenapa yang satu bisa harganya berapa ratus ribu cepat laku, bahkan ada yang jutaan orang ngantri, kan nggak masuk akal, bener nggak? Nah di sinilah yang kadang orang nggak sadar adalah yang dijual sama brand-brand tersebut itu bukan lagi barang, tapi mereka ada ngejual value. Nah sekarang gue mau bahas gimana cara bikin value ini sendiri gitu ya. Value itu apa sih? Value itu sebenarnya gini, nilai yang dibeli pembeli ketika kayak kalian mau beli barang. Kalau misalnya gini, gue mau jual sesuatu sama kalian, bantuin gue dong, bantuin apa? Gue punya satu produk, harganya gue bilang 300 juta. Kalian belum tahu barangnya apa. Nah gue mau tanya, 300 juta itu barang mahal atau barang murah? Gue yakin mayoritas dari kalian bakal bilang 300 juta barang mahal. Bener nggak? Tapi kalau misalnya gue lanjutin informasi gue, 300 juta ini kalau lu bayar ke gue, ya, gue kasih lu, gue punya tanah, properti di Jakarta Pusat. SCBD, nggak gede sih, 100 meter aja jalan utama. 300 juta jadi mahal atau jadi murah? Jadi murah. Kenapa jadi murah? Karena wow, ini tanah nih, gitu loh. Bener ya? Nah, terus gue bilang lagi sama kalian, tapi 300 juta ini cuma berlaku buat sekarang. Lo mau nggak punya duit juga banyak kan pasti cari tempat, bener nggak? Itu yang pertama. Atau yang kedua, gue punya gelas. Nih, gue punya barang nih. Gelas kan, kayak cuman gelas kopi biasa, murahan. Kalau gue jual harganya ini 100.000, mahal nggak? Mahal. Tapi kalau gue bilang ternyata gelas ini adalah gelas yang dipegang siapa nih? Presiden Soekarno ketika lagi tanda tangan teks proklamasi. Wah, jadi mahal. Kenapa? Karena ada value-nya. Nah, value itu sebenarnya nilai yang dianggap sama si orang gitu loh. Jadi itu yang perlu kalian ngerti gitu. Nah, sekarang gini, gimana caranya masukin value ke dalam
produknya kalian. Nah, sebenarnya masukin value ke dalam produknya kalian itu dibilangin susah ya, nggak sesusah itu, dibilangin gampang juga nggak segampang itu, gampang-gampang susah. Nah, caranya sebenarnya simple. Yang perlu dilihat dari kalian adalah ketika kalian mau membuat produk kalian ini sebenarnya ini buat siapa sih? Contoh gini, kalau gue mau jual barang buat emak-emak, ya, gue kan harus tahu menurut emak-emak ini barangnya bagus atau jelek. Contoh gini, gue pernah ada satu bisnis yang gue kerjain, di mana di bisnis ini gue partnership kerjasama dengan orang yang bikin produk gitu ya. Gue tanya karena gue nggak ngerti di bidangnya, tapi gue ngerti cara buat jualinnya gitu loh. Barang lo ini cocoknya buat siapa? Oh, ini buat semua orang, dia bilang. Jadi gue coba bikin value-nya yang cocok buat semua orang, dan ketika dijual empat banget, susah banget lakunya. Dan akhirnya gue sadar, ini barang lo tuh nggak semua orang loh, barang lo ini ternyata lebih cocok buat emak-emak. Enggak, buat gue mah nggak emak-emak, ini kan masih muda, masa sih anak muda nggak suka kayak gini? Sesimpel kayak gitu. Gitu kan, kebayang. Yang pertama jadi lu tahu dulu barang ini buat siapa. Ini kalian harus jelas. Jadi jangan sampai kalian bikin barang yang generik, barang yang umum buat semua orang. Ketika barang yang umum buat semua orang, nggak ada nilainya. Yang kedua, setelah kalian tahu barang itu buat siapa, kalian cari tahu apa yang paling penting buat orang itu. Karena orang beda-beda ya. Contoh gini, ada orang yang suka pecinta lingkungan. Kalau kalian menjual ke pecinta lingkungan, berarti kan kalian harus mengajak sesuatu yang buat dia itu penting. Nilai-nilai dia penting. Gitu kan. Nah, itu yang harus kalian tahu. Udah tahu buat siapa, cari tahu apa yang paling penting. Nah, kita listing nih beberapa poin tersebut. Misalnya buat emak-emak ternyata yang penting itu simpel, yang penting itu harganya nggak mahal-mahal amat, yang penting itu apalagi. Nah, ini yang harus kalian list karena ini bakal nentuin budget kita berapa. Jangan sampai gini, kita mau jual barang, tapi orang yang kita mau jualin dia bahkan duitnya tuh nggak punya gitu, kan susah. Kalau dia buat belinya aja susah, kita susah jualnya. Jadi yang kira-kira di kantong dia gampang deh gitu, bener nggak? Nah, itu yang kedua. Jadi kedua lo udah tahu barang ini buat siapa. Kedua, apa yang paling penting. Nah, ketiga, dari barang ini bisa nggak lo masukin berbagai elemen yang bikin orang itu ngerasa ini yang gue cari, ini yang gue butuhkan, ini yang menyelesaikan masalah gue. Dan ini bisa dipakai di banyak hal. Contoh gini, misalnya gue menjual produk fashion. Kenapa gue bilang fashion? Di Mia tuh cukup banyak seller fashion. Yang ketika kita tanya, kadang kita sendiri bingung kayak, ini lo bedanya ini sama ini apa? Mirip-mirip. Semua bikin hal yang sama gitu. Contoh bikin baju. Baju ada bahannya. Kalau kalian semua cuma ngejual kayak Combat 30S, ya oke lah, lu ngerti, tapi pembelinya kagak ngerti. Setebel apa? Setipis apa? Bener nggak? Kalau menyerap keringat apa enggak? Bau apa enggak? Mereka kagak ngerti nih. Yang mereka ngerti adalah, ini bahan kalau gua pakai bagus apa enggak? Jatuh enggak? Body fit apa enggak? Apalagi nih, bikin kelihatan gendut apa enggak gitu loh. Itu kan yang mereka tahu kan. Nah, di sini kalian makanya harus tahu yang penting buat satu market itu apa. Karena kalau kalian tahu yang pentingnya buat satu market, kalian bisa lebih gampang. Contoh gini, baju muslim, yang misalnya baju muslim kan mungkin jangan menunjukkan body shape. Ya kan? Karena kan itu keagamaan. Tapi misalnya nih, kalau baju haram itu harus menunjukkan body shape gitu kan, sesuatu yang berbeda banget gitu loh. Nah, di sini lo cari tahu nih kayak yang target gue apa sih? Mereka pengennya apa sih? Nah, itu kita harus perlu bikin. Dengan kita bikin, ini bakal lebih gampang. Gitu kan, buat kita jualannya. Jadi setelah kalian bikin, nah kedua, kira-kira ada nggak sesuatu yang bikin orang itu merasa pengen beli barang kalian? Contoh, dengan pakai baju ini, ternyata secara ini makin merasa dekat dengan yang di atas. Oh, kalau kita jual baju keagamaan seperti itu dong, bener nggak? Elemen-elemennya seperti apa? Promosinya seperti apa? Nah, inilah yang kita masukin. Gitu. Nah, terus gini, suka banyak sellers juga yang pengen ngerasa gini, kalau jualan kalian mau apa tuh? Positioning harga juga ngaruh. Mau berapa? Mau murah? Mau mahal? Sesuai nggak sama marketnya? Contoh gini, kalian kita nyari profit gitu ya. Kan kita ngejual, kalian misalnya mau dapat omset 1 miliar. 1 miliar itu ada 2 cara. Cara pertama adalah kalian jual barang 100 ribuan ke 10 ribu orang. 1 miliar ya? 100 juta? Iya benar, 10 ribu orang. Atau kalian jual barang cuman 1 jutaan ke 1000 orang. Nah, mana yang lebih susah nih? Gitu. Karena kadang bisa jadi yang 1 jutaan itu bisa jadi lebih mudah. Nah, ini ada model-model yang sesuai dengan kategorinya. Nah, gue tahu nih ketika gue ngomong kayak gini kan kayak makin berat nggak sih gitu kan. Nah, tapi tenang. Sebenarnya yang gue lakuin ini memang nggak bisa saklek. Maksud gue yang tadi gue bahas tuh nggak bisa saklek, kayak nggak setiap bisnis tuh caranya sama. Model bisnisnya beda, caranya beda. Karena gini, value yang di awal gue bilang, kayak contoh gini, buat orang yang bisnisnya jasa, itu sama orang yang bisnisnya barang beda. Barang nih, fashion sama beauty beda. Aksesoris sama baju beda. Baju gamis sama baju apa juga beda. Ada cara-caranya yang beda. Nah, kalau gue udah kasih spill
Apa yang bisa dilakuin? Nah, buat kalian yang, aduh, gue kebayang sih, tapi gimana ya cara aplikasinya di bisnis gue ya? Tenang, kita punya program pendampingan orang dalam. Lo bisa tanya ke tim gue, lo bisa konsultasi sama tim gue, gimana cara bikin value atau gimana cara bikin bisnis lo naik kelas dengan cepat. Bayar nggak? Sebenarnya kalau konsultasi awalnya sih gratis. Tapi buat lo yang mau lebih cepat, ada program yang berbayarnya. Kalau gue pengen gratis semua gimana? Gampang. Nih, lo channel gue, ini lo subscribe aja. Banyak kok video-video kayak gini, tinggal lo belajar dari situ.